Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kabupaten Lahat memiliki beraneka ragam jenis budaya yang sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lahat. Di antaranya adalah seperti tari Sanggan Sihe. Tari Sanggan Sihe ini biasanya dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Lahat sebagai tari sambut, baik itu menyambut tamu-tamu undangan maupun tamu-tamu resmi kenegaraan di dalam acara-acara resmi yang ada di Kabupaten Lahat. Dan tari Sanggan Sihe ini juga sampai saat ini masih ada dan masih lestari, tetap dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Lahat. Berdasarkan undang-undang yang ada tentang pemajuan kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, maka pemerintah Kabupaten Lahat telah berupaya untuk melestarikan tari Sanggan Sihe ini sebagai warisan budaya di Kabupaten Lahat, sehingga dapat menjadikan tari Sanggan Sihe ini sebagai tari yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat. Dengan ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lahat, diantaranya adalah menggali keaslian daripada tari Sanggan Sihe ini, baik itu melakukan pendataan ataupun melakukan workshop, melakukan pelatihan, pembinaan terhadap guru, terhadap sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Lahat, sehingga anak-anak didik di Kabupaten Lahat dapat mengetahui tentang keaslian dari tari Sanggan Sihe ini. Dan juga Kabupaten Lahat memberikan informasi kepada masyarakat luas, itu dapat melalui pembuatan buku ataupun media-media elektronik yang ada di lokal maupun di tingkat nasional. Kemudian juga pemerintah berusaha untuk menjadikan tari Sanggan Sihe ini sebagai warisan budaya tak benda di tingkat nasional, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui tari Sanggan Sihe ini adalah milik Kabupaten Lahat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Suhardi Daud. Saya pensiunan dari SMP 5. Saya dulu latar belakang saya guru olahraga dari SLTA sampai kuliah saya di olahraga. Tapi karena saya ada basic seni, sehingga saya sering sebagai pembina seni dan sering ditunjuk untuk berangkat mengikuti penataran seni yang baik itu seni musik, seni tari maupun bina musika, teater dan sebagainya. Jadi di sini dulu sering sekali dengan kasih kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan dari seniman-seniman sering dikirim untuk mengikuti penataran itulah. Itulah yang menambah perbendaraan saya atau ilmu saya di bidang seni. Selain itu saya pernah juga dikirim untuk mengikuti kursus seni selama 6 bulan di Yogyakarta, di Sanggar Bagong Kusudiharjo, termasuk legend seni tari di Indonesia yang pernah juga mengisi bukan Asian Games tapi Olimpiade, untuk mengisi seni tari Olimpiade pada waktu itu. Jadi disitulah pengalaman saya di bidang seni. Dan dulu karena di Lahat ini hanya ada beberapa seni tari saja, yaitu tari termasuk salah satunya tari persembahan yaitu Sanggan Sihe, tari Rai-Rai, tari Kembang Emas, tari Siwar, tari Gajah Bejuang dan lain-lain, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Apakah itu tari pergaulan, apakah juga itu tari tradisi yang ada di daerah ini. Nah, untuk itu akan saya jelaskan di sini masalah perkembangan daripada atau sejarah daripada tari Sanggan Sihe. Tari Sanggan Sihe ini, Sanggan itu berarti tempat, dari tempat sirih, di mana tari itu adalah tari untuk penyambutan tamu agung yang dianggap sangat dihormati sekali untuk daerah kita ini, daerah Kabupaten Lahat. Nah, lahirnya pada waktu peresmian
Jembatan Ampera. Waktu itu Presiden Soekarno, Presiden akan datang untuk meresmikan Jembatan Ampera, sehingga dimintalah satu daerah kita yang ditunjuk untuk tari penyambutan itu. Nah, menurut cerita dulu itu memang belum ada sanggar yang memang betul-betul di Kabupaten Lahat ini, sehingga pada mungkin seniman-seniman yang ada di daerah ini dulu berembuk untuk membuat tarian itu, sehingga tarian itu juga sebetulnya tidak begitu jauh dengan tari. Untuk gerak-gerak itu sama, hampir ya sama, kita satu daerah ya dengan Gending Sriwijaya. Masalahnya kita satu daerah kan dengan Sumatera terutama. Nah, waktu itu sehingga penari-penarinya juga untuk penyambutan itu, penari-penarinya juga dulu ada, salah satunya adalah Bu Emi. Beliau dulu bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, juga Ibu Lela, itu juga penarinya juga untuk penyambutan tamu yang ada di untuk peresmian Jembatan Ampera itu. Sehingga pada waktu itu mungkin juga ada pengaruh dari sanggar luar, karena sanggar kita tuh, sanggar luar tuh sanggar daerah Padang, Kendang Cari ya, daerah itu. Nah, makanya sehingga waktu itu lahirnya tuh lagunya Padang Panjang. Jadi lagu itu Padang Panjang di lingkar bukit. Akhirnya dengan perkembangan waktu ada seminar di Medan, itu agak dari orang-orang Minang mengatakan itu lagu kita. Sehingga mereka berdebat lah, tapi akhirnya mengambil suatu solusi, yaitu akhirnya sekarang menjadi selamat datang kami ucapkan yang ada pada tamu gegalenya. Jadi disesuaikan dengan daerah kita. Ya mungkin saja karena daerah kita di Sumatera satu sama lain saling ada saling ada terkait ya, saling masing-masing tuh pasti ada salah satu yang istilahnya tuh satu dengan yang lain itu adalah ketersangkutan itu, sehingga itulah adalah sedikit lagu yang agak ada sedikit Minangnya itu ya. Padang Panjang di lingkar bukit, di lingkar si Kundang Cari. Jadi, nah itulah kira-kira dari caranya. Terus masalah perkembangan juga untuk kostum itu, dilihat juga kelihatannya dulu tuh awal pertama memang dari Bu Emi itu saya lihat memakai baju kurung dan ya hampirlah sama Aisyahnya tuh dengan Palembang, hanya tidak semewah tari Gending Sriwijaya. Soalnya dengan perkembangannya waktu itu sudah Pak Bupati Pak Lani dan Pak Anwar itu tidak, mereka yang penari itu memakai dodot. Dan juga setelah berkembang lagi waktu Bupati Pak Kaprawi Rahim, kita itu bukan daerah kerajaan, sehingga kita harus memakai baju, sehingga kembali lagi memakai baju kurung sampai sekarang ini. Dan dulu tuh ya karena mungkin masih sederhana sekali masalah aksesoris. Nah, dengan perkembangan sekarang ini budaya juga berkembang sesuai dengan keadaan ya. Tidak mungkin kita berpakaian yang tradisi model dulu, mungkin tidak akan manis lagi, tidak akan maju lagi. Hingga sekarang ini disesuaikan dengan kemajuan, tetapi tidak meninggalkan kostum atau aksesoris yang asli. Masih dengan aksesoris yang asli itulah, dengan ditambah dengan perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Kira-kira daripada sejarah dan perkembangannya.